sama Allah. Ini semua tergabung dalam, disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Wa yadullu ala thamarati thalath, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan yang menunjukkan 3 buah tadi adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata. Ya, berarti hadis qudsi.
Ya, hadis qudsi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa Allah berkata, tapi bukan Al-Qur'anul Karim. Bukan Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkata, yang berfirman, yang mengucapkan. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha qol, sesungguhnya Allah berkata. Hadis ini dikenal dengan nama hadis wali, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Ya. Makanya hadis ini dikenal dengan nama hadis wali. Ya. Karena dimulai dengan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku. Ya. Makanya hadis ini dengan nama hadis wali. Ya. Wali itu artinya adalah orang-orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Yaitu orang-orang yang diberikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak merasa takut, tidak merasakan kesedihan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yunus. Ya, kalau kita ingin tahu siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Artinya orang-orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu orang-orang yang sakti mandraguna, ya? Orang-orang yang bisa membuat perkara-perkara besar, ya, perkara-perkara yang ajaib, ya? Maka ya tidak mesti. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya karamatul aulia, ya. Ya, terkadang Allah memberikan kepada para wali-walinya perkara-perkara yang di luar nalar manusia, ya, sebagai bentuk karamah, pemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya tersebut. Ya, dan kita meyakini bahwasanya itu memang ada karamatul aulia. Ya. Tapi jangan sampai kita tertipu ketika dia bisa menyihir, ya, bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, ya, tapi dia jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Justru amal-amalannya menyelisihi As-Sunnah. Justru dia berbuat kesyirikan dan memerangi ketauhidan. Justru dia dekat kepada kekufuran dan jauh dari amalan-amalan sunnah. Ya. Makanya karamah yang paling besar yaitu adalah istiqomah. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan dalam beribadah, dalam ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu bahwasanya wali Allah itu adalah yang sakti, ya. Belum tentu. Ya, apa sih kriteria seseorang itu menjadi Allah? Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Yunus, ya. Di dalam surat Yunus ayat ke-62, ayat ke-63. Di situ Allah sendiri yang menentukan kriteria siapakah wali Allah. Di dalam surat Yunus ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas diri mereka dan juga tidak merasa bersedih. Ya. Siapakah wali Allah ini? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ketika seseorang itu dia beriman, bertakwa, ya, dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan, maka dia bisa memperoleh derajat wali. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mesti dia itu adalah orang yang sakti, yang dikenal manusia, tidak.
Bisa jadi dia adalah seorang miskin, ya, seorang ibu-ibu yang bekerja di rumahnya, namun dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah ya penjelasan tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tertipu. Ya, ada yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, ya, mengeluarkan perkara-perkara aja, maka belum tentu itu adalah ya suatu kebaikan. Kita lihat bagaimana keistiqomahannya dalam agamanya. Ya, ketika dia justru mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, ya, maka itulah wali Allah Subhanahu Wa Taala yang sesungguhnya ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi meskipun dia bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, tapi justru dia ya memerangi Al-Quran, memerangi As-Sunnah, jauh tidak pernah sholat, melakukan maksiat, maka jelas itu adalah bukan wali Allah, namun adalah wali syaitan. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah melanjutkan di dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atas dirinya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ya, yang amalan yang paling Allah cinta, yang paling besar pahalanya adalah perkara-perkara wajib. Makanya dari hadis ini para ulama memberikan kaidah amalan wajib harus selalu didahulukan ya daripada amalan yang sifatnya ya sunnah, yang sifatnya mustahab. Ketika ya tempuh dalam satu waktu amalan wajib dengan amalan sunnah, maka amalan yang wajib harus didahulukan. Misalnya ketika seseorang ya dia mau sholat duha, diperintahkan oleh ibunya atau ayahnya untuk melakukan suatu perkara, dipanggil. Maka mana yang kita dahulukan? Yaitu menjawab perintah orang tua. Kenapa? Karena menjawab perintah orang tua hukumnya wajib, sedangkan kita melaksanakan sholat duha, ya, itu adalah hukumnya sunnah. Maka kita dahulukan yang wajib. Ya. Begitu pula seorang istri. Ya. Seorang istri ketika dia ya, mau sholat duha misalnya diperintah oleh suaminya, maka yang didahulukan mana? Dahulukan perintah suami karena itu adalah kewajiban. Ya. Adapun sholat duha hukumnya sunnah. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang wanita mau puasa sunnah, maka diperintahkan apa? Izin kepada suaminya. Ya. Kalaupun dia sedang puasa sunnah oleh suaminya, disuruh berbuka, ya, misalnya suaminya sedang ada hajat kepada dirinya, maka dia batalkan. Kenapa? Karena menjawab perintah suami hukumnya adalah wajib. Itu. Ya, jadi ini kaidah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hingga aku pun mencintai dirinya. Ya. Artinya ketika seseorang dia yang wajib sudah dikerjakan, ya. Kemudian dia tambah dengan yang sunnah. Sholat yang waktu sudah dikerjakan baik, dia tambah dengan qobliyah ba'diyah, sholat rawatib. Dia tambah dengan sholat malam, dia tambah dengan sholat duha. Ya. Maka, ya, wa ma yazalu abdi, dan senantiasa terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah tambahan, ibadah yang sunnah, hatta uhibbu, maka aku pun akan mencintai dirinya. Ini buahnya yang dipetik ketika seseorang kewajiban sudah dilaksanakan, dia tambah dengan amal-amalan sunnah, maka Allah pun akan mencintai dirinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Kalau aku telah mencintai dirinya, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi pandangan yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu bih, dan menjadi tangan yang dengannya dia menggerakkannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Wa in sa'alani la u'tiyannah.
Ya, ini buah yang kedua, ya, yaitu kebersamaan. Ya. Faida ahbabtuh, kalau aku sudah cinta kepada dirinya, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ya, tangan yang dia mengambil dengannya, kaki yang berjalan dengannya. Artinya apa? Dia tidaklah melihat kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia tidak menyentuh kecuali dengan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia tidak melangkah kecuali menuju apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai dirinya. Jadi ini buah yang kedua. Ya, tadi pertama cinta, yang kedua adalah kebersamaan bersama Allah. Dan yang ketiga, wa in sa'alani la utiyannah, kalau dia minta kepadaku, sungguh pasti aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la u'idzannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindungi dirinya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atah. Dan tidaklah aku merasa sulit dari sesuatu yang aku pasti akan melakukannya, seperti kebimbanganku dari jiwa seorang mukmin yang dia membenci kematian dan aku membenci untuk berbuat buruk kepadanya. Ya. Jadi itu adalah 3 buah manis tadi. Yang pertama itu ada disebutkan dalam satu hadis tadi, yaitu mendapat cinta Allah, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mendapatkan ijabah doa. Kemudian yang keempat, jabrun naqsil hasili fil faraid, untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib. Fannawafilu tajburu ma yahsul fil faraidi min khalalin. Ya, amalan-amalan sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah fardu. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya hal pertama yang akan dihisap dari seorang mukmin, seorang hamba pada hari kiamat, dari amalan-amalannya adalah salatnya. Dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan, yang nomor satu ditanya adalah salatnya dulu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya itu baik, apabila salatnya itu bagus, maka dia telah beruntung, dia selamat, sukses ya di akhirat, selamat dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau salatnya itu rusak, maka dia telah celaka dan merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, kalau ada kewajibannya yang kurang, dari salat-salat wajibnya yang kurang, qala Rabbu subhanahu wa ta'ala, maka Rabb Allah subhanahu wa ta'ala berkata, unduru hal li abdi min tatawu'in, lihatlah pada catatan hambaku ini, apakah dia punya amalan-amalan tambahan. Fayukammal biha man taqassa minal fariyadah, untuk menambal, menyempurnakan apa yang kurang dari kewajiban-kewajibannya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian seluruh amalan-amalan lainnya pun akan dihisab ya dengan cara seperti itu. Artinya yang wajib-wajib dulu dicek. Kalau wajibnya sudah bagus, alhamdulillah. Ya, dia sudah selamat, sudah beruntung. Tapi ketika yang wajibnya itu ada kekurangan, ya. Nah, di sini para ulama menyebutkan di antara kekurangannya adalah ya kalau mungkin salatnya kurang khusyuk, ya. Ada kekurangan-kekurangan, mungkin dia tidak tahu ilmunya, tidak khusyuk dan lain sebagainya. Bahkan apabila ada yang bolong, kata para ulama. Ya, karena sholat yang dulu ditinggalkan karena malas, itu tidak bisa diqadha, tidak bisa ditambal. Ya. Bagaimana caranya? Adalah dengan kita menambalnya dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah.
Ya. Ketika seseorang dia sholatnya bagus, semenjak dia balik sampai meninggal sholatnya bagus, ya wudhunya sudah masya Allah, sholatnya sudah khusyuk, sudah baik, ya, maka insya Allah dia baik. Tapi ketika seseorang itu mungkin waktu mudanya malas, ya, ketika dia mulai balik disuruh sholat malah lari, ya, disuruh sholat malah sembunyi, malas-malasan, meninggalkan sholat, ya, maka itu bagaimana cara kita menambalnya, ya, dengan kita bertobat, dengan kemudian kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya. Jadi itu yang keempat, amalan-amalan sunnah itu bisa dipakai untuk menambal amalan-amalan fardu yang kurang. Kemudian buah yang kelima, hayatul qalbi, hidupnya hati, ya, hidupnya hati seseorang. Kama taqaddama, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, fal abdu idza kana muhafizan ala sunnah kana lamma huwa ahammu minha ahfaz. Karena seseorang apabila dia menjaga yang sunnah, ya, maka kana lima huwa aham minha ahfaz, kepada perkara-perkara yang lebih penting, yang wajib hukumnya, maka dia tentu lebih menjaga. Fayasubu alaihi an yufarrita bil wajibati au yukassir fiha, maka dia akan sulit untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, menyepelekan kewajiban-kewajiban. Yang sunnah saja dia jaga, apalagi yang wajib, yang lebih berbahaya, yang lebih penting. Itu, ya. Dan dia akan memperoleh keutamaan lain, yaitu di hatinya dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hatinya akan hidup dengan ketaatan kepada Rabb-nya. Namun sebaliknya, orang yang dia menganggap remeh sunnah, ini kan cuma sunnah, ya, artinya boleh ditinggalkan, ya, ini, ya, cara pandang seperti ini harus kita rubah. Oh, ini sunnah, ini kesempatan untuk dapat pahala, ayo kita lakukan ya, sekuat tenaga kita, itu harusnya. Kebanyakan manusia ini kan sunnah, tinggalkan saja begitu, ya. Maka ini adalah cara berpikir yang tidak benar, ya. Karena seseorang ketika dia menyepelekan ibadah-ibadah sunnah, ya, maka bisa jadi dia akan apa? Dia akan terhalang dari yang wajib. Ya, ketika dia menyepelekan yang sunnah, akhirnya nanti yang wajibnya pun bisa keteteran. Ya. Beda ketika seorang dia senantiasa menjaga sholat rawatibnya misalnya, ya, ketika dia mau sholat rawatib misalnya, dia akan datang, ya, dan lebih cepat, dia akan melaksanakan sholat di masjid, ya, dia akan, ya, menjaganya, maka yang wajib pun pasti akan terjaga, ya. Namun sebaliknya ketika yang sunnah saja malas, ya kan, akhirnya yang wajib pun akan cepat-cepat, ya, cepat selesai, itu kan. Karena dia malas yang sunnah, dia malas kerjakan kelamaan. Maka yang wajib pun akan dia, ya, kurang-kurangi, akan bahkan banyak pula yang akhirnya dia tinggalkan. Jadi ini yang buah yang manis yang kelima, yaitu hidupnya hati. Ya, dia akan berusaha menjaga kewajiban-kewajibannya. Kemudian buah yang keenam, al-bu'du wal ismah min al-wuqu'i fil bid'ah, yaitu dia akan jauh dan terjaga dari terjatuh kepada amalan yang bid'ah. Ya. Kenapa? Li'anna al-'abda kullama kana muttabi'an lima ja'a fi sunnati kana harisan alla yata'abbad bi syai'in illa fi sunnah lahu dalilun yuttaba. Karena ketika seseorang dia mengikuti apa-apa yang datang dari sunnah, maka dia pasti akan bersemangat, ya, dan nggak akan mau beribadah kepada Allah kecuali apa-apa yang sudah jelas ada sunnahnya, ada dalilnya yang bisa diikuti. Wa bihadza yanju min tariqil bid'ah, maka dia akan selamat dari kebid'ahan. Karena jelas-jelas sunnah ini musuhnya bid'ah. Ya. Ketika dia menjaga sunnah, ya, yang ada dasarnya, maka dia akan selamat dari perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama ini. Walil hifadhi ala sunnati thamaratun katsirah, dan, ya, menjaga sunnah, mengamalkan amalan sunnah ini buahnya manisnya banyak sekali. Qala fil qaidatil jalilah fuqulu man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fallahu kafih. Setiap orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan mencukupinya.
Wa hadi, Allah akan memberikan petunjuk. Wa nasiruh, Allah akan menolongnya. Wa raziquh, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Ya. Itu bagi orang yang mengikuti sunnah. Ketika dia mengikuti sunnah, petunjuk Rasul, ya, petunjuk orang yang paling bertakwa kepada Allah, maka dia akan menuju kepada ketakwaan. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah jamin akan, ya, menyelesaikan segala permasalahannya, diberikan rezeki dari tidak dia duga. Ya. Wa qala tilmidhu Ibnul Qayyim, berkata murid beliau yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah, faman sahibal kitab wa sunnah, barang siapa yang selalu, ya, bersama Alkitab dan As-Sunnah, wa taqarraba an nafsihi wa anil khalqi, dan dia pun, ya, menjadi terasing bagi dirinya sendiri maupun dari orang lain, wa hajara biqalbihi ilallah, dan dia pergi dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa shadiqul muzib, maka dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang benar. Ya. Maka ikhwan fillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah di antara buah-buah manis kita mengerjakan sunnah, ya. Yaitu yang pertama adalah tadi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga mendapatkan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan, ya, hidupnya hati, ya, hati yang hidup, atau menambal, ya, yang keempat adalah menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan wajib. Yang kelima adalah mendapatkan hati yang hidup, dan yang ketujuh adalah jauh dari perbuatan bid'ah. Ya, maka ini adalah di antara buah manis ketika kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan istiqomah amalan-amalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini adalah yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.